Shalom saudara terkasih, salam jumpa pada renungan harian Ambon Pagi. Hari ini kita jalani aktivitas kita dan mari dituntun oleh firman Tuhan yang akan menguatkan kita dalam menjalani segala kehidupan kita. Sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan untuk kita pada hari ini dari Hagai 2 ayat 7 dalam bahasa Batak Angkola dikatakan, Uturut kumasandok bangso jadi maruan ma'ak ka arta sudungan ni rohani saluhut akka bangso jana bukat kuma bangsoon dohot hagodangan nina Tuhan nama kuasai. Dalam bahasa Indonesia, aku akan menggoncangkan segala bangsa sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir, maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan firman Tuhan semesta alam. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, pada zaman Hagai sebagai nabi bagi bangsa Israel, bahwa rumah Tuhan sudah menjadi puing-puing, di mana mereka sudah menjadi meratapi atas hancurnya rumah Tuhan. Keadaan ini diakibatkan oleh bangsa itu sudah menjauh dari Allah. Mereka menjadi patut raja-raja yang memimpin menjadi hanya diikuti oleh keinginannya. Akhirnya kehancuranlah yang menjadi datang bagi mereka. Setelah bait Allah hancur dan menjadi puing-puing, bangsa itu menjadi meratap dan sedih. Mereka merasa bahwa kami sudah ditinggalkan oleh Allah. Allah sudah tidak ada lagi di tengah-tengah kami. Kemudian mereka juga menganggap bahwa mereka sendiri dalam menghadapi berbagai persoalan yang terjadi. Ratapan yang begitu menyedihkan sampai kepada Allah, dan akhirnya Allah mengatakan bahwa aku akan memulihkan bangsa ini. Artinya bangsa itu akan kembali berjaya, bait Allah akan kembali berdiri, dan mereka di dalam pemulihan. Itu bisa dilakukan Allah. Mereka harus menjadi tampil sebagai umat yang disayangi oleh Allah. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, orang Israel adalah orang yang menjadi utusan Allah, menjadi saksi bagi bangsa-bangsa. Kehadiran mereka haruslah memancarkan bagaimana Allah yang sesungguhnya di dalam kehidupan mereka. Dan ketika mereka merasa sendiri, Allah ada untuk mendampingi dan melepaskan mereka. Saudara terkasih, kehidupan kita terkadang terasa seperti puing-puing, hancur tak berdaya. Namun ada sebuah kepastian bahwa Allah membela dan membebaskan kita. Allah bisa memulihkan dari keadaan sendiri menjadi keadaan di mana kita menjadi dipulihkan dan disegarkan oleh Allah. Sebagaimana bait Allah yang menjadi puing-puing, demikian perasaan banyak orang di dalam kehidupannya menjadi ditinggalkan, teraniaya, dan hidup sendirian. Namun ketika kita kembali dekat dengan Allah, firman ini mengatakan bahwa Allah mampu dan Allah sanggup untuk memulihkan dan menjadi menguatkan. Yang menjadi terpenting bagi kehidupan bangsa Israel adalah bagaimana mereka menjadi fokus kepada kehendak Allah. Demikian juga dengan kita. Dalam keadaan kita, bagaimana menjadi fokus kepada Allah, berserah
kepada kehendak dan keputusan Allah, bukan menjadi kehendak dan keputusan kita. Apabila itu terjadi, maka kekuatan akan menjadi yang mengalir dalam hidup. Saudara terkasih, firman ini mengingatkan kita bahwa sebenarnya Tuhan sanggup melakukan apapun untuk kebaikan. Yang terpenting, kita menjadi fokus kepada Allah dan menyerahkan diri sepenuhnya kepada kehendak Allah. Ketika itu kita lakukan, maka Tuhan akan datang, memulihkan, menyegarkan, dan memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Saudara terkasih, ternyata sebagaimana bangsa Israel yang meratap sedih dan merasa ditinggalkan, apabila itu terjadi bagi hidup kita, sebagaimana firman mengatakan, aku akan memulihkan. Bangsa-bangsa akan datang untuk melihat kemegahan. Saudara terkasih, berapa terpuruk pun saudara saat ini, ternyata Allah mampu dan bisa memulihkan, sehingga memberikan kesegaran, memberikan kekuatan, memberikan jalan keluar yang baru dalam hidup kita. Oleh karena itu, mari fokus kepada Allah, berserah kepadanya atas segala langkah kehidupan yang kita jalani. Biarlah firman Tuhan menjadi penuntun, menguatkan kita untuk menjalani berbagai aktivitas kehidupan kita. Kita berkata, terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa kepulihan, kekuatan datangnya dari Allah. Dan apabila kami menyerahkan diri, Tuhan akan melakukan di dalam segala hal yang kami hadapi untuk menjadi kebaikan. Terima kasih Bapa. Firman ini mengingatkan, biarlah yang lemah dikuatkan, yang sendirian didampingi, dan setiap orang datang untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Firman-Mu biarlah berakar berbuah dalam Kristus Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.